meneladani Nabi Ibrahim. Keteguhan Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya. Unsur terpenting dalam proses penyucian jiwa ialah dengan menegakkan tauhidullah, menjadikannya sebagai pilar utama sehingga mempengaruhi unsur-unsur lain dalam jiwa. Apabila tauhid seseorang baik, maka baik pula unsur lainnya. Demikian sebaliknya, apabila tauhid seseorang buruk, hal itu pun akan sangat berpengaruh dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan petunjuknya. Dalam mempelajari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapatkan diri beliau sebagai insan yang sangat teguh dan gigih dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yakni tauhid. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa momen, di antaranya: pertama, dakwah tauhid kepada ayah beliau alaihissalam dengan sabar dan penuh santun. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, penduduk negeri Haran adalah kaum musyrikin, penyembah bintang dan berhala. Seluruh penduduk bumi adalah orang-orang kafir kecuali Ibrahim alaihissalam, istrinya dan kemenakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapus kesyirikan tersebut dan menghilangkan kebatilan-kebatilan yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya kegigihan sejak masa kecilnya. Beliau diangkat menjadi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa berikutnya. Awal dakwah tauhid yang beliau alaihissalam tegakkan ialah diarahkan kepada ayahnya, karena ia seorang penyembah berhala dan yang paling berhak untuk diberi nasihat. Al-Bidayah wan Nihayah. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Ibrahim alaihissalam adalah sebaik-baik para nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kenabian pada anak keturunannya, dan kepada mereka diturunkan kitab-kitab suci. Dia telah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar terhadap siksa yang ia dapatkan dalam perjalanan dakwahnya. Ia mengajak orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang jauh. Ia bersungguh-sungguh dalam berdakwah terhadap ayahnya bagaimanapun caranya. Tafsir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun? Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan sangat lembut dan ucapan yang baik untuk menjelaskan kebatilan dalam perbuatan syirik yang dilakukannya. Tafsir As-Sa'di. Penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat serta sikap sayang terhadap ayahnya dengan tetap akan memintakan ampunan, sekalipun permohonan ampun itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam firman-Nya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada ayahnya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Dalam usaha yang lain, Ibrahim berdialog dengan ayahnya. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Syekh As-Sa'di berkata, dan ingatlah terhadap kisah Ibrahim alaihissalam manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala
memuji dan memuliakannya saat ia berdakwah mengajak kepada tauhid dan melarang dari berbuat syirik. Tafsir As-Sa'di. Demikian perjuangan dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang akan selalu dibaca dan dipelajari secara seksama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang hambanya, Rasul dan kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, sang imam para hunafa, bahwa ia alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya, mengikhlaskannya dalam ketakwaan, memohon rezeki hanya kepadanya, dan mengesahkannya dalam bersyukur. Tafsir Ibnu Katsir. Keteguhan dakwah tauhid yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 56. Dan dalam beberapa ayat disebutkan bahwa dakwah tauhid kepada ayah dan kaumnya dilakukan secara bersamaan, seperti tersebut dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 dan As-Saffat ayat 84. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dan tabah menghadapi ujian dan siksaan. Sikap ini tercermin dalam kisah beliau alaihissalam saat berdakwah mengajak manusia untuk bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebanyakan menolaknya dengan penuh kenistaan. Ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi teladan bagi setiap da'i dalam mengajak manusia menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran melalui firman-firmannya. Meskipun kaumnya dengan kuatnya untuk membakar dirinya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu." Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surat As-Saffat ayat 95 hingga 98. As-Suddi rahimahullah berkata, mereka menahannya dalam sebuah rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan hingga seorang wanita yang sedang sakit bernazar dengan mengatakan, "Sungguh, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bagiku kesembuhan, maka aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Setelah kayu bakar terkumpul menjulang tinggi, mereka mulai membakar setiap ujung tepian dari tumpukan itu, sehingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, niscaya ia akan hangus terbakar. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengusungnya sampai di puncak tumpukan tinggi kayu bakar tersebut. Riwayat lain menyebutkan ia diletakkan dalam ujung manjanik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya menghadap langit. Maka langit, bumi, gunung-gunung, dan para malaikat berkata, "Wahai Rabb, sesungguhnya Ibrahim akan dibakar karena memperjuangkan hak-Mu." Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Esa di atas langit, dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembah-Mu di atas muka bumi ini selainku. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong." Fathul Bari. Mereka lantas melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tumpukan kayu bakar yang tinggi. Kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai api,
jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah keduanya berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan dan selamat bagi Ibrahim, niscaya api itu akan membinasakan Ibrahim alaihi salam dengan dinginnya. Tafsir At-Tabari. Ketiga, yakin terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di ujung manjanik, ia dalam keadaan terbelenggu dengan tangan di belakang. Kemudian kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim alaihi salam ke dalam api, dan ia pun berkata, cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami, Dia sebaik-baik penolong. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, cukuplah Azza wa Jalla bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Telah diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala ia dilemparkan ke dalam api. Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihi salam sangat yakin dengan kebesaran, pertolongan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla, karena beliau sedang memperjuangkan hak Allah Azza wa Jalla yang terbesar, yakni tauhid dalam beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segalanya. Pertama, kisah dalam hijrah bersama Hajar dan Ismail. Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Ketika Ismail baru saja dilahirkan dan dalam penyusuan ibunya, Hajar, Nabi Ibrahim alaihi salam membawa keduanya menuju Baitullah pada Dauhah, yakni sebuah pohon rindang di atas Zamzam. Saat itu tidak ada seorang pun di Mekah dan juga tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan jirab, yaitu kantong yang biasa dipakai untuk menyimpan makanan. Kantong itu berisi kurma untuk keduanya, juga meninggalkan siqa, yakni wadah air yang berisi air minum. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berpaling dan pergi. Hajar mengikutinya sembari berkata, wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah yang sunyi dan tak berpenghuni ini? Hajar mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, namun Ibrahim tidak menoleh, tak pula menghiraukannya. Kemudian Hajar pun bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan engkau dengan ini? Ibrahim menjawab, ya. Mendengar jawaban itu, maka Hajar berkata, jika demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kami. Lantas Hajar kembali menuju tempatnya semula. Adapun Ibrahim, ia terus berjalan meninggalkan mereka, sehingga sampai di sebuah tempat yang ia tak dapat lagi melihat istri dan anaknya. Ibrahim pun menghadapkan wajah ke arah Baitullah, seraya menengadahkan tangan dan berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kedua, kisah penyembelihan Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wahai Rabbku, karuniakanlah untukku anak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang anak yang mulia lagi penyabar. Dan tatkala anak itu saat mulai beranjak dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati diriku
termasuk orang-orang yang sabar. Saat keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan yang dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mukmin." Kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 hingga 111. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata, Ibrahim dan Ismail, keduanya taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, renungkanlah kisah itu ketika keduanya akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan tabah. Sang anak berkata, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak. Wahai ayahku, sing-singkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu. Maka akan berkurang pahalaku. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya beliau akan bersedih. Dan tajamkanlah pisau ayah, serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu amat dahsyat. Wahai ayah, apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kekasihku kepada ibunda. Dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang, maka lakukanlah." Saat itu, dengan penuh haru, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam Sahih Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekasihnya, yakni Ibrahim alaihi salam, untuk menyembelih putranya yang mulia dan baru terlahir setelah beliau berumur senja. Ujian ini terjadi setelah Allah memerintahkannya untuk meninggalkan Hajar saat Ismail masih menyusui di tempat yang gersang, sunyi, tanpa tumbuhan yang dimakan buahnya, tanpa air dan tanpa penghuni. Ia taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, meninggalkan istri dan putranya yang masih kecil dengan keyakinan yang tinggi dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka kemudahan, jalan keluar, serta limpahan rezeki dari arah yang tiada disangka. Setelah semua ujian itu terlampaui, Allah menguji lagi dengan perintahnya untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail alaihi salam. Dan tanpa ragu, Ibrahim menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan segera mentaatinya. Beliau alaihi salam menyampaikan terlebih dahulu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada putranya, agar hati Ismail menjadi lapang serta dapat menerimanya, sehingga ujian itu tidak harus dijalankan dengan cara paksa dan menyakitkan. Subhanallah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim untuk berkhitan. Pada saat Ibrahim alaihi salam telah mencapai umur senja, yakni 80 tahun, ia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perintah, di antaranya agar beliau berkhitan, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu
ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam berkhitan di usia beliau 80 tahun. Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Beliau alaihissalam berkhitan dengan pisau besar semisal kapak. Meskipun terasa sangat berat bagi diri beliau alaihissalam, namun hal itu tidak pernah membuatnya merasa ragu terhadap segala kebaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ali bin Rabah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau Ibrahim alaihissalam diperintah untuk berkhitan, kemudian beliau melakukannya dengan qadum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, engkau terburu-buru sebelum kami tentukan alatnya. Beliau mengatakan, wahai Rabb, sungguh aku tidak suka jika harus menunda perintahmu. Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Keempat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu apapun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 26 hingga 27. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku sesuatu. Ismail alaihissalam menjawab, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Ibrahim alaihissalam bertanya, apakah engkau akan membantuku? Ismail alaihissalam menjawab, ya, aku akan membantu engkau. Ibrahim alaihissalam berkata lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan aku untuk membangun di sini sebuah rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengisyaratkan tanah yang sedikit tinggi dibandingkan dengan yang ada di sekelilingnya. Saat itulah keduanya membangun pondasi-pondasi, dan Ismail alaihissalam membawa kepada ayahnya batu-batu, dan Ibrahim alaihissalam menyusunnya. Sehingga ketika telah mulai tinggi, ia mengambil batu dan diletakkan agar Ibrahim alaihissalam dapat naik di atasnya. Demikian dilakukan oleh keduanya, dan mereka berkata, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari pemaparan kisah-kisah di atas, banyak pelajaran penting dan berharga yang dapat dipetik. Di antaranya, pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Subhanahu wa Ta'ala yang amat taat kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai hamba yang sangat disayangi. Kedua, pilar utama upaya tazkiyatun nufus adalah dalam hal tauhid. Dan berdakwah menyeru kepada tauhid merupakan amanat yang dipikul para nabi dan sekaligus menjadi panutan bagi setiap dai. Ketiga, kesabaran dalam mendakwahkan tauhid dan ketabahannya dalam menghadapi ujian di jalan itu harus dilakukan sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh para rasul alaihi salam. Keempat, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengarungi kehidupan. Kelima, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal terpenting di atas segalanya. Ketulusan hati dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan. Maka selayaknya kita berupaya secara maksimal untuk melaksanakannya, diiringi doa, memohon taufik, serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, segala contoh kebaikan telah ada pada diri para rasul alaihimussalam yang harus selalu menjadi suri tauladan bagi kita
dalam setiap hal. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.